Bang Nasar, ya. Oke, selamat siang Bang Nasar. Selamat siang, Ya, Anda Hadi, Kang ya, Hadi. ya. Saya Ini, panggil Kang Hadi aja. ya. Teman-teman seluruh Indonesia, dokter, perawat, bidan, dan juga teman-teman Kang Hadi Conscience. Hari ini saya berhasil menculik waktu. Beliau ini udah pakaian kebesarannya dengan mau operasi ya Bang di rumah sakit. Dokter Nazrial Nazar, spesialis Iya, bedah. insya Allah. Ya, selamat siang Abangda Dokter Nazrial. Iya, Ya, terima kasih Anda Hadi. ya, beliau adalah dokter spesialis bedah. Sekarang usianya udah berapa Bang? 70, maaf. 71 8 bulan. Nah, hampir 72 tahun. Wow, Iya, insya saya Allah. SD, beliau sudah jadi dokter. Ya, ini memang saya panggil bukan abang lagi, ini orang tua saya. Nah, beliau aktif di PBID sebagai perlindungan dan pembelaan hukum anggota. Ya, beliau juga jadi bintang akhir-akhir ini di Porkom ID seluruh Indonesia ya, baik cabang maupun wilayah. Nah, Bang Nasar, ini besok kan kita selalu dalam tiap tahun itu tumbuh sebagai bangsa Indonesia, kita bangga. Indonesia Independent Day atau Hari Kemerdekaan yang ke-76 tahun. Nah, ya masih lebih tua Republik ya daripada Abang. Ya, tapi ini benar-benar Abang mengalami pendidikan yang oh iya. ya yang Saya mumpuni. anak Republik saya. Ya pendidikan yang mumpuni dari Republik ini sama-sama kita diberi kesempatan. Kali ini Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, saya akan bertanya kepada Abang, khususnya di bidang kedokteran, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan ini menurut Abang? Silakan Bang. Iya, kalau saya kita sederhanakan dibagi 3. Ya, Pertama kita mulai dari, kita sering menggunakan istilah hulu hilir. Harusnya kita merdeka dan bertumbuh, dalam pelayanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga merdeka dan berkembang. Kan di anak itu kan tumbuh dan kembang. Kalau pelayanan tumbuh, di pendidikan itu merdeka dan berkembang. Itu. Nah, yang ketiga baru untuk kita. Kita ini terutama karena ini saya orang medis, Adinda orang medis. Jadi kita juga harus merdeka dan kalau saya mengatakan merdeka dan merdeka untuk melakukan tadi pelayanan tadi, melakukan tindak medik dalam pelayanan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kita dipagari oleh etika dan disiplin ilmu. Kemudian kita merdeka dan merdeka terhadap segala sesuatu lingkungan yang sudah diatur sedemikian rupa, bagaimana profesi ini dia benar-benar merdeka melayani, merdeka juga melakukan inovasi-inovasi, dan juga dia harus merdeka dan merdeka untuk dilindungi. Jadi ada hak merdeka dalam dilindungi itu, dia bisa meminta haknya yang merupakan kewajiban dari penyelenggara negara untuk dilindungi. Jadi dengan bukannya demikian dia baru bisa
merdeka dan bertumbuh melayani, merdeka dan berkembang, menjalani pendidikan dalam profesinya. Kan kita kan diperintahkan oleh undang-undang harus belajar terus, harus belajar terus demi peningkatan ilmu itu, peningkatan keterampilan itu demi pelayanan. Itu sementara ada itu pun ada di undang-undang maupun di regulasi yang lain ya buat kita ya Bang. Ya, sebagai tenaga medis ya. Oke, Bang. Ya. Ketika situasi yang sebelum pandemi dan situasi yang sedang pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir. Menurut apa yang Abang alami sebagai BHP 2A, kira-kira melihat dari tayangan TV untuk para nakes ya dan yang lainnya atau Abang yang tangani langsung, kira-kira memang ada perubahan nggak yang secara signifikan bahwa trust itu dari masyarakat ke kita itu sangat dipertaruhkan pada saat pandemi ini. Apa penyebabnya bisa kalau ada untrust atau tidak kepercayaan, itu apa penyebabnya dan mungkin kita sih bangun terus ya kepercayaan itu bahwa kita memang orang yang bekerja berdasarkan panglimanya adalah saintis. Bagaimana menurut Abang? Yang Abang alami sendiri ini gitu. Perbedaannya ya, gitu. Benar. Sebenarnya kalau menurut saya ya, trust, kepercayaan dari pihak ketiga yang kita layani ya. Ini pihak ketiga ini kan umumnya 90% lebih itu pasien kita, masyarakat kita, lingkungan kita itu lingkungan kita, masyarakat yang bukan menurut saya kita juga harus melakukan pelayanan kepada pelayanan dalam hal ini mengindahkan atau mengacuhkan aturan-aturan itu bagian kecil. Nah kita fokus kepada masyarakat yang memberikan trust, memberikan kepercayaan. Menurut Abang begini, kepercayaan itu dari dulu sampai sekarang, sejak saya mulai melakukan tindakan medik dari mulai jurnal korektif misalnya ya, trust itu sudah ada. Katakanlah dari situ ada. Tetapi seperti pertanyaan Adinda tadi, trust ini dengan segala konsekuensinya. Jadi tidak hanya trust, trust dari masyarakat dengan segala konsekuensinya itu semakin terasa karena adanya gangguan kesehatan. Saya berbahasa halus saja. Adanya gangguan kesehatan yang dunia mengatakannya pandemi, si pengganggu menamakan dirinya COVID-19, ya kan? Adanya gangguan ini, apalagi yang bersifat mendunia, ini menyebabkan konsekuensi dari trust tadi. Trustnya menurut saya sudah tinggi, sudah cukup. Yaitu apa? Apa yang dimintakan oleh masyarakat, itu dengan trust kami ini, tuan-tuan dokter, kalau misalnya ke tenaga kesehatan yang lain, dengan kepercayaan yang kami berikan kepada Anda ini, Bu Bidan, Ibu Perawat, Pak Mantri, Pak Dokter, dengan adanya hal seperti ini, kami minta perhatian lebih. Kami minta kesungguhan. Itu yang saya maksud konsekuensi dari pandemi ini. Trustnya tidak berubah, tetapi permintaan lebihnya konsekuensi dari trust ini. Pasien itu boleh kita istilahkan sederhana, datangnya itu gradual. Gradual. Dia satu-satu dan mereka punya bermacam variasi penyakit. Sederhananya begitu. Tetapi dengan pandemi ini mereka datang, yang dituntut utamanya itu yang kita anggap bertambahnya keperluan mereka
sebagai konsekuensi dari kepercayaan mereka. Saya ulang, bertambahnya needs mereka sebagai konsekuensi dari dia udah percaya sama kita tuh bertambah karena memang mereka mendapat ancaman atau kalau diperhalus mendapat gangguan kesehatan yang seragam, homogen ancamannya. Ini yang kadang-kadang kurang kita pahami. Maksud saya begini, kita itu adalah kita semua masyarakat Indonesia ini. Nah, tentu tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan memahami itu. Dia belajar itu sejak dari kelas 0 di sekolahnya masing-masing belajar itu sampai dia tamat. Tetapi terus terang saja, pembuat regulator, pengambil kebijakan regional per regional, bukan hanya nasional saja, regional per regional, sampai ke lingkungan domestik terkecil, kurang memahami meningkatnya konsekuensi dari kepercayaan itu, meningkatnya masyarakat dijamin keamanannya dari sisi kesehatan. Ini yang menjadi kalau mungkin itu merupakan ketimpangan, ini dampak dari ketimpangan ini. Yang menerimanya jelas person-person, insan-insan, apakah itu dokter, apakah itu bidan atau perawat atau tenaga kesehatan manapun yang bersentuhan langsung, yang kontak hour-nya dengan pasien. Siapa? Ya kita. Bukan berarti ini adalah keluhan, kita mendapat beban, kita minta kemudian diistimewakan perlindungan, diistimewakan kenyamanan, bukan. Tetapi itu konsekuensi logis sejak dari adanya anak cucu Adam di awal-awal itu memang begitu konsekuensinya. Yang bersentuhan langsung subjek dan objek tanpa komplain atau memberikan dampak negatif atau positif terhadap subjek pelaku. Betul nggak, Adinda? Ya, betul. Nah, boleh Abang teruskan? Silakan. Nah, jadi itulah yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Lalu, kalau begitu, ini salah siapa? Enggak ada. Kita bilang ada yang salah, berarti kita mesti cari kesalahan. Sampai nanti pandemi ini diam-diam misalnya, insya Allah berlalu, kita nggak tahu. Sibuk mencari kesalahan. Kenapa Abang bilang tidak ada yang salah? Kalau kita kembali ke pemahaman yang tadi, yang harusnya ada adalah pemegang regulator, pengatur negeri ini, ya, apalagi kita bercita-cita tanggung Abang maksud tadi itu. Bukan mereka nggak paham. Di masing-masing departemen regulator itu banyak orang pintar dan sungguh-sungguh banyak. Malah kepake di luar Batang sana, luar Batang kampungnya Hadi ya, di luar negeri sana maksudnya. Iya. Jadi banyak kepake, banyak orang pintar. Tetapi persoalannya adalah pemahaman secara keseluruhan yang diaplikasikan, diimplementasikan, berbentuk aturan-aturan yang itu yang saya bilang yang awalnya secara nasional satu komando, kemudian memang harusnya titah komandan itu memang kalau ABC ya ABC sampai ke bawah, dan secara garis besar seperti itu. Tinggal lagi kondisi dan situasi domestik lah yang menyebabkan ada variasi-variasi yang tidak menyimpang, tidak menyelisih aturan baku. Nah, gap yang Abang bilang tadi itu di situ, Dr. Hadi. Akibatnya siapa lagi? Ini seperti sirkulus vitiosus, seperti lingkaran setan. Yang jelas masyarakat itu karena dengan kondisi yang seperti itu, dia tidak bisa kemana-mana lagi, baik secara fisik maupun secara psikologis, adalah orang yang bersentuhan dan dianggapnya bertanggung jawab, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu yang pertama dia komplain. Itulah dampak negatif dari trust tadi. Itu juga dampak negatif dari konsekuensi dari sebuah trust. Bang Rasa, itu dulu penjelasannya. Baik. Bang, ini kalau kita lihat
di era pandemi ini. Ada perkataan ini, pandemi kita atasi, itu bagian daripada strategi medis. Tapi kita tidak lepas daripada strategi kebijakan. Ya, Betul. kebijakan itu kan yang punyanya regulator. Nah, saya melihat bahwa hubungan antara, ya mohon maaf, kita sebagai organisasi profesi kepada sebuah regulasi itu harusnya bagaimana, kok kayaknya saya lebih banyak membaca di WA, di bahkan keluarnya statement antara pemerintah, dalam hal ini pejabat, dan juga para petinggi pemimpin kita, khususnya di Ikatan Dokter Indonesia, kok kayaknya agak sedikit bersaut-sautan ini, Abang. Nah, ini kan juga kolaborasi memang yang diajarkan oleh berbagai ilmu, itu kita harus kolaborasi. Bahkan presiden pun kalau kita nggak berkolaborasi, dia juga nggak bisa sendiri menyelesaikan. Ini gimana nih, Abang? Silakan. Ya, itu benar sekali. Ini pertanyaannya. Iya. Ya. Saya melihat ini bukan pertanyaan yang memang hakiki. Kita mundurkan sedikit. Bukankah pandemi ini atau COVID-19 ini adalah suatu kejadian yang luar biasa? Betul. Nah, hubungan kita ini kan organisasi kita, maksud Adinda ya kan? Ya. Hubungan organisasi kita selama bertahun-tahun ini, sejak kita merdeka itulah, secara gradual, kalau dilihat grafiknya, dari episode ke episode pimpinan itu, hubungan dengan pemerintah itu cukup baik. Ini di luar pandemi ya, cukup baik. Cukup ada makna. Tetapi belum cukup, ini di luar pandemi ya, belum cukup memadai untuk berpacunya pelayanan kita dengan kemajuan teknologi oleh regulator, itu memang belum cukup. Dan Anda sendiri tahu, juga Anda punya salah satu disiplin ilmu yang selain dokter, magister public health Anda, dan juga magister hukum, sudah tahu bahwa akan selalu peraturan itu ketinggalan dari kemajuan teknologi, termasuk kemajuan kedokteran. Yeah. Dalam hal ini, harmonisasinya, keselarasan itu memang belum cukup. Memang. Itu ini harusnya pihak kita memandangnya, penanganannya sebagai juga bukan biasa-biasa saja. Jadi, ini tentang hubungan yang harmonis nanti atau kurang harmonis itu. Jadi, baik kita yang memang punya etos, punya altruism, kita pakailah istilah itu untuk pelayanan ini, punya kepekaan menimbang, tidak akan apa-apa apabila kita yang lebih mendekatkan diri. Supaya ini juga bentuk penanganan yang bukan biasa-biasa saja, penanganan yang sifatnya darurat. Itu sebagai suatu garis garis awalnya. Lalu hubungan yang seperti ini tentu akan menimbulkan banyak hal, semakin panjang perjalanan yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah pandemi ini. Nah, di sini memang pentingnya kebijakan, bagaimana wise-nya pimpinan di organisasi kita itu bersama-sama kita
Yang terus terang aja, anggota-anggotanya, baik anggota kepengurusan maupun anggota-anggota biasa yang melakukan tindakan medik yang 100% memang pekerjaannya seperti itu, sudah memberikan support sebenarnya. Sekurang-kurangnya sudah menunjukkan kerjanya, sudah memperlihatkan kinerjanya seperti apa namanya, kemauannya seperti apa, kepeduliannya seperti apa. Tetapi kalau ini tidak dikemas dalam bentuk dalam satu bentuk yang bisa disampaikan kepada pemegang kebijakan, apa itu? Ya, satu bentuk dalam satu wadah, apa yang ada yang bisa kita serap dari seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke ini, atau dari Talaut sampai Pulau Rote katanya. Nah, itu dalam bentuk satu diusung oleh pimpinan kita memang. Diusung. Kenapa mesti diusung? Karena kalau berdasarkan tatanan yang tadi, hubungan ini memang perlu ditangani secara tidak biasa saja, biasa-biasa saja, yaitu kurang-kurangnya satu hal. Ini loh Pak, ini loh pimpinan kami, ini loh menteri kami, ini loh yang terjadi sebenarnya. Yang kami kira barangkali tidak seutuhnya Anda mengetahui. Sederhana itu, iya. Sederhana itu memang iya. Kenapa? Organisasi kita adalah organisasi yang menjalankan fungsi tindak, kalau kita bilang tindak medik atau tindak kesehatan atau tindak pelayanan itu yang implementatif, dampaknya langsung terlihat, langsung kita yang merasakan. Itu yang Bang bilang tadi, bukankah yang bersentuhan langsung itu adalah objeknya masyarakat, subjeknya kita langsung yang bersentuhan, kita yang tahu, kita collect itu, kita kumpulkan itu, tentu dengan paradigma sains yang Anda bilang tadi. Paradigma sains kita ada, paradigma disiplin ilmu, paradigma etika kita ada. Itu yang kita usung. Bahwa di sana sini ada penyelisihan, itu juga yang menjadi koreksi kita. Nah, apabila respons ini ada, jalur ini harmoni, ya kan? Kadang-kadang senior-senior kita mengatakan sebagai sebuah orkestra, itu kita tahu siapa yang harus dirijen. Dirijen itu kan bisa saja sebuah orkestra besar, di setiap tingkat ada dirijen. Di organisasi kita juga ada dirijen. Di pemerintahan jelas ada dirijen. Nah, kalau ini disinkronkan, walaupun bernada filosofis, tetapi memang ada satu kewajiban kita usung, ini loh Pak. Ini pimpinan kami, ini yang kami katakan. Tentu itu harus berlaku, harus berjalan, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Itu bentuknya kontinuitas hubungan yang Anda maksudkan tadi. Nah, ini, kenapa ini dianggap tidak biasa-biasa saja? Karena kalau mengikuti protokoler, jangankan sampai ke pucuk pimpinan negeri ini, untuk sampai di level kementerian saja ada protokoler yang kita harus juga hormati. Itu kalau biasa-biasa saja. Tapi kalau negara seperti ini ya tentu tidak. Kita sudah tahu parameternya cuma 2, waktu dan dalam hal ini selain waktu, lalu aplikasinya, kinerjanya, hasilnya, tanpa perlu bersorak-sorai dengan cara seperti sederhana itu. Menurut Abang, ini menurut saya dalam manajemen tidak piawai. Dengan cara seperti itu, evaluasi yang menjadi salah satu cara, udah akan berjalan dengan sendirinya. Apakah kira-kira itu yang Adinda maksud? Ya, memang betul Bang. Cuma yang saya ingin pertegas Bang, ketika sebelum pandemi aja ini banyak saya bilang bukannya kelompok ya, tetapi ada saja oknum baik itu masyarakat ya yang sangat tidak puas, gampang menuntut, gampang melempar sesuatu kepada
rumah sakit maupun khususnya tenaga medis, teman-teman dokter di garda lini paling depan yaitu IGD, ada ketidakpuasan. Kalau dituntut mungkin ya, tetapi ini kadangkala mainnya fisik. Nah, bagaimana Bang tanggapannya? Mungkin di hari kemerdekaan ini apa yang kita serukan untuk bahwa kita juga harus merdeka dari tekanan-tekanan. Belum lagi ada tekanan-tekanan yang saya dengar tuh dari para karena ini udah desentralisasi, yang merasa bahwa di teman-teman di daerah rumah sakit itu yang punya itu para yang menjadi kalau bisa dibilang board-nya itu adalah mulai dari kepala daerah sampai kepala dinas, dan itu akan sedikit saya dalam tanda kutip memasung kebebasan, bukan kebebasan, tetapi bagaimana kita mau melaksanakan tata cara praktek kedokteran yang benar. Bagaimana menurut Abang? Ya, boleh. Singkatnya begini, memang ada dua itu, ya. Apalah kita katakanlah, misalnya su atau sampai ke pertama dari pasien, kemudian dari pihak kita sebut saja regulator sampai ke tingkat yang paling bawah, kita istilahkan saja seperti itu, atau penanggung jawab pelaksana kepemerintahan, kita perhalus saja. Nah, dari pasien dulu itu memang banyak, tadi memang agak terlupa saya menjelaskan di BHP 2 itu. Adinda pasti juga tahu, karena saya tahu persis, Anda juga dalam sebuah anak organisasi kita, Anda juga anggota BHP 2-nya, itu memang dari pasien itu, kalau menurut saya memang itu tadi, ada dan tidak ada pandemi, mereka tuh konsekuensi dari sebuah trust itu, dia sah-sah saja masyarakat itu, ini sah-sah saja dulu, kita katakan, dia tuntutannya itu makin bertambah. Yang tadinya awal-awalnya di negeri ini maupun di luar itu kan, bahwa orang berhadapan dengan, jangankan dengan dokter, dengan tenaga kesehatan saja, itu ada aturan patrilinear. Patrilinearnya itu seakan-akan si dokter ini nasibnya dengan segala-galanya boleh disegala-galakan, begitulah kira. Tetapi berkembangnya kemajuan, bertambahnya pendidikan masyarakat dalam hal ini, itu tidak begitu lagi. Mereka mulai memberikan argumentasi. Berkembangnya komunikasi, media itu secara langsung tidak langsung memberikan masyarakat ini dengan sendirinya akan terdidik. Tuntutannya juga bertambah. Tapi yang terjadi memang belakangan ini, sebelum pandemi pun ada komplain itu atau tindak kekerasan baik verbal itu bertambah. Mari kita lihat memang ada atau tidak sengaja. Kalau menurut saya memang itu tidak disengaja, karena nggak ada mensrealnya, nggak ada niat untuk itu. Tetapi ada, katakanlah, kelalaian dan tanda kutip. Kelalaian ini yang hari ini dengan sebelum pandemi sebenarnya sama beratnya. Tapi justru itu tadi, kita kembali ke yang apa Abang katakan dari awal tadi itu, karena butuhnya mereka jaminan yang lebih, komplainnya juga menjadi lebih. Yang menjadi persoalan adalah kalau dari pihak masyarakat ini, perusahaan penyelenggara pemerintahan, terutama di daerah-daerah yang semakin kecil, daerahnya kan semakin terbuka
yang seperti itu, harusnya juga peka dengan terjadi hal-hal yang seperti itu. Di situ kita minta sebenarnya. Kenapa tidak ditingkatkan juga kewaspadaannya? Kalau untuk pencegahan ini misalnya dari PSBB sampai PPKM level 1, 2, 3, 4 ada peningkatan kewaspadaan. Kenapa dalam pengamanan dan untuk memberikan sedikit kenyamanan untuk tenaga kesehatan, bukan hanya tenaga medis, itu juga harusnya ditingkatkan gitu. Itu satu hal. Selain memang ada kealpaan kita ini saya mengatakan bukan dokter saja, dokter dan institusinya. Abang tuh menggabungkan saja dua-duanya, kita dengan puskesmas menjadi suatu bagian yang dipandang. Oh, ini kan harusnya dibela, nah, itu kita nanti terbelah-belah lagi. Sementara ini dari sisi masyarakat kita jadi satu dalam hal itu. Ya, ini perlu menjadi dicarikan solusinya sederhana sebenarnya, sederhana. Itu satu hal, ya, sebelum kita membicarakan sesuatu. Tapi dari sisi lain, pemerintah, dinas kesehatan itu sebut saja, dinas kesehatan, pemegang otonomi pemerintahan dari semua tingkatan, juga itu tadi yang saya bilang, walaupun katakanlah kita sangat berharap sudah satu komando secara nasional, tapi begitu diterjemahkannya ke bawah dari mulai provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya, itu terjemahannya kadang-kadang bukan hanya menyelisihi, tetapi sudah benar-benar sudah hampir bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Gambarannya adalah mulai terjadi seperti ini, abang garis bawahi, seperti itu sendiri jadi kenyataan. Bagaimana di satu yang nggak jauh dari kampung saya itu, tanpa kita tahu persoalan yang sebenarnya, sudah viral saja bahwa begitu hebatnya ditekan sejawat saya, terus katakanlah pun dia memang salah total, tapi apakah begitu kebijakan seorang pemegang otonomi pemerintah di daerah itu? Bisa saja melakukan seperti melakukan punishment tanpa melakukan penyelisikan, tanpa jangankan pembinaan. Nah, ini memang tidak bisa digeneralisir. Masih juga banyak kita mendengar ada dari salah satu seorang bupati, malah beberapa bupati di luar Jawa sana, bagaimana dia peduli terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medik. Jadi hal-hal yang seperti ini jelas makin lama trendinya makin naik. Tapi itu tadi, kalau ini dikaitkan dengan keadaan pandemi ini, itu saya melihatnya menyederhanakannya adalah karena trust itu tadi masih kuat, lalu konsekuensi trust itu kita adalah meminta pelayanan akibatnya otomatis konsekuensi menurut versi pihak yang di luar kita seperti itu. Tetapi kalaulah perilaku masyarakat memerlukan edukasi sosial, itu perlu rentang panjang. Yang kita minta berkali-kali, dan Anda juga salah orang yang keras menyuarakan bagaimana implementasi perlindungan, nggak usah kenyamanan, perlindungan keamanan tenaga medis, tenaga nakes ini besok juga bisa. Nggak usah nunggu lama. Ada mengeluarkan dana baru gitu. Walaupun tidak itu sederhananya menurut abang seperti itu. Bukan kita mengatakan bahwa kita ini seakan-akan orang yang terzalimi dari semua pihak. Bukan itu, tapi ini kenyataan. Baik. Ya, Bang, karena waktu ini udah hampir setengah jam, ya, karena podcast kita menarik, mungkin disambung lagi di lain waktu. Ya. Satu kata aja, Bang, bagaimana harapan Abang
ketika ini besok kita melaksanakan 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ternyata ada perasaan banyak teman-teman yang memang secara keleluasaan melaksanakan praktek dokteran itu ada yang terancam, ya, ada nanti mungkin takutnya defensive medicine. Pesan Abang gimana, Bang? Pesan Abang, silakan. Baik, sedikit saja berarti ya. Ya. Saya tadi itu hampir menyebutkan ini ada catatan di sini. Ya, ya. Saya menuliskan defensive medicine, tapi saya menahan diri. Itu sangat berbahaya. Tapi itu jangan sampai itu menjadi sebuah keniscayaan. Betul. Terlepas dari itu, hanya dua yang saya minta. Dari organisasi ini kita sudah minta kita berdiri di belakang elit pimpinan kita, tapi berikanlah komando yang jelas-jelas. Kalau belum bisa memberikan kenyamanan, berikan komando untuk kepentingan perlindungan, keamanan. Ya. Itu dari kita. Halo. Halo, Abang. Ya, tadi agak terputus, Abang, terakhir. Mohon diulang. Yang pesan keduanya agak perlindungan. Ya. Itu perlindungan di mana komandan tertinggi itu terima dan memahami benar-benar apa yang obat bawa dari mulai RT sampai ke atas. Itu salah satu cara agar tidak lagi bias menerjemahkan kebijakan akan tidak bagus dari tingkat nasional. Itu saja. Ya, baik. Abang, ini mungkin pertemuan saya dengan Abang ini di podcast begitu berharga sekali buat teman-teman, bahwa semua dokter, semua pengurus, semua ID tetap cinta NKRI, dan kami siap untuk melindungi teman-teman ya dengan berbicara dengan pada kebijakan, bahwa kita betul-betul bukan hanya untuk diistimewakan, tidak, tetapi untuk dilindungi dalam melaksanakan praktek kedokteran yang baik dan benar. Mungkin organisatoris akan bekerja keras untuk memayungi itu ya, Pak. Bang Nasar. Oke. Bang Nasar. Kelihatannya agak kurang. Ya, baik. Bang Nasar. Ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin kita tutup podcast kita dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasannya Abang terus berkarya di usia 72 tahun. Mungkin kita sama-sama untuk melakukan karya-karya kita di bidangnya masing-masing walaupun kita sesama dokter. Mungkin begitu ya, Bang? Mungkin begitu ya, Bang? Baik, terima kasih. Ini maaf sinyal kurang bagus. Iya. Terima kasih banyak. Ya, jadi kita maaf kurang bagus ini. Ya, jadi kita memesankan kepada seluruh teman-teman tetap bekerja dengan baik dan benar. Insya Allah semua pengurus di atas petunjuk dari Yang Allah Maha Kuasa, kita akan tetap untuk membimbing, mengajarkan, dan juga Allah yang akan melindungi kita semua. Mungkin begitu ya, Bang? Halo, Abang? Bang Nasar? Benar sekali. Ya, oke. Iya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya podcast kita. Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih, Bang. Saya akhiri ya. Ya.